kesukaan tapi tidak tahu itu dilewatkan sama suami, bikin gendek. Halo netiku tersayang, ketemu kembali bersama Ambo. Kali ini tadi kenapa gerakannya begini-begini ya? Kayak yang mau melahirkan begitu, bukan kesel gitu nih. Buat kalian para wanita mungkin merasakan hal ini dan laki-laki tidak peka. Yang peka tuh yang kayak gimana? Ya tidak tahu apa ya? Mungkin dari kode ataupun tidak tanpa dengan kode juga. Kalau keseringan hal-hal demikian itu berlaku, masa tidak tahu itu teh apa ya, disukai oleh kaum wanita saat bercocok tanam. Pasti lompatnya karena cocok tanam di wae. Apalagi yang paling enak itu bercocok tanam untuk menghasilkan ya. Apaan sih, aku kaget deng. Kesukaan istri yang dilupakan oleh pasangan itu oleh suami, sebetulnya hal-hal yang simple tapi itu bisa mempengaruhi loh untuk kesemangatan dalam menjalankan. Dalam menjalankan. Ya iya kan, benar, menjalankan ibadah, benar, sama itu kan ibadah juga. Tapi ini yang sering kadang kalau laki-lakinya yang nggak kuat kunapan gitu ya, nggak kuat nahan nafsu gitu kan ya, ujug-ujug gue gitu. Nah, padahal sebelum melakukan hal bercocok tanam itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ini disukai oleh wanita. Salah satunya yaitu adalah dengan eye contact. Eye contact naon atuh ya? Tatapan mata gitu ya, yang bisa menyalurkan dulu perasaan, rasa hati, rasa cinta gitu kan dari sang suami kepada istrinya. Kadang tanpa eye contact, berusut dilanan. Air ditumpahin, berusut gitu. Enggak, jadi cepat-cepat dengan tergesa-gesanya buka gitu kan, tanpa harus gimana dulu. Padahal ada perasaan untuk disampaikan. Kadang seorang perempuan itu dengan tergesa-gesa, kadang gini loh, aku tuh jadi bahan untuk pelampiasan saja kah, hasrat gitu kan ya. Jadi dengan tergesa-gesa begitu saja gitu kan, padahal setidaknya ada perasaan ingin dihargai, merasa dicintai. Itu kan adalah salah satu kelemahan dari wanita, pengen seperti itu. Diistimewakan sih sebetulnya, bukan kelemahan. Kemudian dari tadi eye contact sudah tersalurkan gitu kan. Kemudian juga mungkin ada juga yang melupakan kalau bahwa ini si istri itu suka. Nah, apa itu selain daripada eye contact, yaitu foreplay. Mungkin iya, setiap sebelum berhubungan ataupun bercocok tanam itu pasti ada foreplaynya. Tapi ada juga yang gerasa gerusu, baru juga sebentar si perempuannya belum ngapa-ngapain, udah hajar gitu kan. Nah kayak gitu. Itu yang kadang laki-laki itu melupakan bahwa perempuan itu suka dengan foreplay gitu kan. Jangankan begitu, kadang ya yang namanya tergesa-gesa itu efeknya kan lain-lain lagi gitu kan. Foreplaynya itu gitu kan. Kamu suka gitu kayak tipe gancang ya, tipe ucuk. Lama 2 jam 3 menit, hanya 2 jam 3 menit. Jadi 2 jam foreplay, 3 menit udahan. Kemudian ya yang gitu, jadi foreplaynya tolong diperhatikan dulu. Jadi kan biarkan, namanya perempuan itu sok agak shy cat ya, malu-malu kucing gitu, kayak yang nggak mau padahal kepengen. Tapi untuk membangkitkan hasratnya itu memang agak-agak lama ketimbang laki-laki. Tapi setelah terbangkitkan bisa melebihi keinginannya daripada laki-laki begitu. Jadi tolong diperhatikan ya laki-laki ini untuk foreplaynya. Kemudian ada juga nih yang perempuan itu yang keinginannya si pasangannya itu tidak hanya di bagian intinya saja, ada pergerakan tangan gitu kan ya. Kadang setelah foreplay ujug-ujug hajar, langsung tancap gas gitu kan ya, langsung masuk ke guha selarong gitu kan. Nah, tapi diam aja gitu kan, yang lainnya tidak tereksplor. Jadi bagian didinya yang bagian bawah doang aja yang dikerjain, yang lainnya tidak tersentuh lagi gitu kan, keanteng-anteng kayak kamu. Yang mana tuh, Amu? Ya bagian yang lainnya yang belum tersentuh, yang jelas kan kalau di bawah kan sudah terhubung nih. Sudah connect di bawah. Nah, yang lainnya kan pasti ada keinginan
untuk tersentuh lah gitu kan, membuat ngapain dianggurin gitu kan, masih banyak hal-hal yang bisa membuat perempuan itu lebih cepat lagi gitu kan, menikmati cepat lagi untuk mencapai puncak kenikmatan. Nah ya, jadi tangannya tolong bergerilya lah dengan lincah ya, karena masih banyak hal-hal yang perlu dieksplor lagi. Kemudian yang paling menyebalkan adalah ketika sudah bercocok tanam, udah santai gitu kan, tapi nggak ada kalimat yang bisa membuat seorang perempuan itu merasa dibutuhkan dan merasa kalau aku tuh bisa membuat sesuatu hal yang membuat enak gitu kan, misalkan dengan kalimat gini, makasih ya, aku puas deh sama kamu. Nah gitu, walaupun enak nggak enak itu kalimat itu kalau keluar begitu aja dari mulut sang pasangan kita, dari laki-laki gitu kan, oh itu suatu pujian gitu kan. Jadi setidaknya dengan ada kalimat aku puas deh sama kamu, walaupun entah itu hanya ucapan saja untuk menyenangkan hati, tapi setidaknya itu menjadi suatu pikiran juga untuk sang perempuan berpikir kembali nih, dengan begini aja suami aku udah puas gitu kan ya, berkata aku puas dengan kamu. Jadi si perempuan itu berpikir kembali gimana caranya untuk lebih lagi daripada itu gitu kan, setidaknya memancing juga untuk perempuan itu berbuat yang lebih lagi untuk memuaskan pasangannya gitu ya. Tempo-tempo nggak puas, cari wanita lain. Jajan, Bu, jajan. Ih, itu mah dirimu tukang jajan. Aku lagi ya. Kamu biasanya barter sama beras, Bu. Oh gitu, di barter sama itu ya, sama hantarannya, hidangannya. Aduh payah. Kata orang Sunda mah kayak cangkedong gitu ya. Pokoknya kalimat-kalimat seperti itu juga bisa berpengaruhnya pada banyak hal, untuk kejiwaan dari wanitanya juga. Kemudian juga pastinya nanti si perempuan itu juga ingin berbuat yang lebih lagi, maksudnya untuk memuaskan pasangannya gitu kan, seperti yang tadi dibahas. Dengan begitu saja bisa suami itu mengucapkan kalimat puas, bukan hanya dirasa tapi dengan kalimatnya itu nanti perempuan juga berpikir lagi bagaimana cara untuk lebih memuaskan lagi, lebih dari itu nantinya gitu kan, terus mengakali gitu kan. Yang dapat kan yang enaknya kan suami lagi gitu kan. Hanya dengan kalimat itu si istri berpikir kembali untuk lebih servisnya gitu kan. Nah, servis depan tau. Kemudian ya setelah dengan kalimat itu, dan pastikanlah kalian itu tidak terputus dengan komunikasi ya. Komunikasinya pasti itu kita harus tanya kepada pasangan kita, khususnya pada istri, kamu suka enggak kalau aku begini, kamu sukanya digimanain gitu kan. Jadi jangan sampai hanya sang laki-laki atau suami saja yang merasa puas dengan yang dilakukan oleh istrinya, tapi tanya dong istrinya mau kayak gimana, kamu sukanya gimana, puasnya digimanain, posisi yang paling enak kayak gimana gitu kan. Kadang perempuan itu ada yang malu-malu juga untuk mengatakan gitu kan, malu untuk meminta, apalagi seperti itu, kebanyakan seperti itu, tidak mau memulai ya. Nah jadi tolong diperhatikan, dengan hanya hal-hal yang simpel seperti ini aja dilupakan, itu kadang-kadang bikin si pasangan kita atau istri kita itu down gitu loh. Kita tuh dibutuhkan gak sih, atau hanya sebagai pemuas saja gitu ya, setelah puas udah kayak gitu aja gitu kan, asal nggak enak ya. Jangan gitu kamu ya. Oh kamu memuaskan kata siapa? Oh kata istri, aku kira kata kamu sendiri. Emang pernah nanya? Iya. Waduh gaya. Aduh udah lemes udah naik tangga. Jadi gitu nanti ya. Pokoknya tolong diperhatikan itu, karena untuk kalian juga sih efeknya ya. Oke, jadi buat kalian yang mau dibikinin atau dibuatkan video-videonya ataupun permasalahan apa yang mau dibahas, sok isi aja di kolom komentarnya ya. Jadi biar kita jadi PR juga buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus daripada video-video Ambu Rosa dengan caranya di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa yang satu ini, tekan loncengnya biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa ada notifikasinya buat kalian semua setiap hari pastinya. Jadi see you next video.